Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka nadhubi amni mahabbataka wa ma'rifataka. La hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadratis Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama kita hormati Mangku Kotaman, Ibu Hajar Deni dan Ustaz Ahmad serta keluarga besarnya, para sesepuh, para asatid, para asatidah, para hujjat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali tahun 1445 Hijriah, Majelis Zikir Nurul Iman sebagaimana yang tadi diinformasikan akan selalu mengadakan kajian kitab-kitab untuk karya Guru Agung kita Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin. Kita sudah mulai 2 bulan yang lalu, tapi masih membahas di muqaddimah. Jadi memang karena kajian tasawuf setiap kalimatnya perlu uraian yang lebih dalam, tidak sekedar membaca. Mungkin kalau membaca sebentar sudah selesai, tapi ada butir-butir mutiara yang harus kita keluarkan dari setiap kalimat, karena kalimat ini disusun oleh mursyid yang kamil mukamil, di mana beliau tidak hanya memindahkan dari kitab karya ulama, tapi juga dari hasil riyadhah beliau yang beliau tuangkan. Juga untuk mengkaji kitab ini sudah barang tentu kita harus menghubungkan ruhani kita dengan Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin. Pada bulan yang lalu di muqaddimah kita telah membahas tentang maklumat dari Guru Agung kita di dalam kitab ini, yakni bahwa an-nadhikru min aqdamil umuril fadhail. Yang pertama kemarin, mudah-mudahan masih ingat ya, bahwa zikir itu merupakan ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang utama. Yang pertama kemarin, ingat ya. Yang kedua, wa afdhalil qurbat, bahwa zikir itu merupakan pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Yang ketiga, wa awsalil wasail, bahwa zikir itu merupakan media yang paling cepat untuk menghantarkan kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang Guru Agung kita sampaikan melalui muqaddimahnya yang bulan lalu sudah kita bahas. Nah, apakah 3 hal tadi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin itu memiliki landasan hukum, memiliki dalilnya? Sebab apalagi zaman sekarang orang bentar-bentar mintanya dalil.
tahu level dia taklid apa mutabi, yang jelas mustahil juga belum. Tapi setiap ada sesuatu tanya dalilnya mana, kalau nggak ada dalilnya bid'ah. Kan selalu begitu sekarang. Apalagi yang kemarin di YouTube lagi rame, tahu kan di YouTube lagi rame, Indonesia katanya bentar-bentar Al-Fatihah, katanya itu ya Allah, begitu ceteknya. Jadi apakah yang disampaikan oleh guru kita di dalam muqaddimah tadi tentang tiga hal tersebut, bahwa zikir merupakan ketaatan yang paling agung dari ketaatan yang utama. Zikir merupakan media pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Zikir merupakan wasilah yang akan dapat mengantarkan orang untuk bisa usul kepada Allah. Apa dalilnya? Pada baris berikutnya guru kita menulis dalil-dalilnya. Di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Ini yang pertama, dalil yang ditulis di dalam muqaddimah kitab tersebut. Wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu akbar, lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Ini surat apa ini? Ini kan potongan ayat nih. Masalah surah Al-Ankabut ayat 45. Coba dibuka. Bunyi ayat depannya itu utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut ayat 40. Ketahuan nih, harusnya kalau Ramadan kayaknya. Jadi ini potongan ayat, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ini hitungnya kepada Rasulullah Muhammad, tapi secara umum untuk kita semua. Baca Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi melalui ayat ini ada dua hal yang harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan. Kalau kita ingin lepas dari berbagai problem kehidupan, apakah problem rumah tangga, problem karir, problem apapun dalam kehidupan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Al-Quran, jangan tinggalin itu Al-Quran. Kita harus punya target paling nggak 11 kali khotam Al-Quran. Kalau 11 kali khotam Al-Quran berarti satu hari berapa? Satu juz itu cuma 8 lembar. Kalau baca nggak sampai setengah jam itu. Kita WA-an aja kuat ya. Masa baca 8 lembar Al-Quran nggak kuat. Baca Al-Quran kalau ingin problem hidup itu lepas. Karir nggak naik-naik, banyakin baca Al-Quran. Rumah tangga banyakin baca Al-Quran. Bisnis nggak maju-maju, banyakin. Yang kedua, diriin sholat. Harus istiqomah kita melaksanakan sholat, karena sholat itu bisa menjadi modal bagi kehidupan kita. Di situ dijelasin inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, Ustaz, ini orang sholatnya rajin, tapi korupsinya kok rajin? Sholatnya rajin, tapi maksiatnya kok rajin. Padahal kan Al-Qurannya bilang inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang salah siapa, Ustaz? Sholatnya apa kitanya? Kan sering kan gitu. Sehingga ada istilah STMJ,
sholat terus maksiat jalan. Kalau STMJ-nya minumannya diminum Pak Ustadz Ahmad sih nambah kuat isi. STMJ-nya susu telur madu. Ya ini STMJ-nya sholat terus maksiat jalan. Apa jawabannya? Kenapa orang sholat rajin, korupsi jalan, maksiat jalan, males jalan, akhlak tetap buruk? Itu karena ketika dia sholat, hatinya gak hadir, kolbunya gak hadir, sholatnya kosong dari zikrullah. Makanya ayat berikutnya wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat yang di dalamnya ada zikrullah, inilah sholat yang akan mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi hudurul qalbi ini yang disebut dengan khusyuk. Jadi khusyuk sholat itu nggak perlu latihan berjuta-juta di hotel berbintang. Nah, sekarang banyak pelatihan sholat khusyuk di hotel berbintang. Sekali pelatihan jutaan. Saya tanya sama instrukturnya, Ustaz sudah khusyuk belum sholatnya? Iya Ustaz. Sekarang bilang-bilang. Pengen khusyuk dalam sholat, belajar zikir. Tanpa talqin zikir, berat rasanya untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Karena itu zikrullah, kenapa disebut ketaatan yang paling agung dari ketaatan yang paling utama? Karena zikrullah itu ruhnya ibadah. Zikrullah itu ruhnya sholat. Sholat tanpa zikrullah, maka sholat itu tidak berkualitas. Hanya fisiknya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dan ketika sholat yang dibayangi urusan-urusan dunia, yang bisnis bayangin bisnisnya, yang dagang bayangin dagangnya, yang mubalik bayangin nanti saya mau ceramah apa materinya. Jangan dikira Ustaz mubalik juga gak mikir ketika sholat mikir saya mau nyampein materi apa. Muter sepanjang sholat dari takbir sampai salam, isinya materi apa yang mau disampaikan. Jangan dikira emang Ustaz Mubarak bisa khusyuk juga. Bisa jadi Bapak Ibu lebih khusyuk dari Ustaznya. Jadi sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang di dalamnya ada zikrullah. Sholat yang dilakukan dengan kehadiran qalbi, hadir hatinya kepada Allah. Kalau kita sholat hati kita nggak hadir, ini disebut munafik. Munafik kan lahir sama batinnya beda. Itu munafik. Munafik pikir, tapi zikirnya sedikit. Munafik sholat, tapi sholatnya malas-malesan, anggot-anggotan. Jadi ini dari pertama, wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena zikir itu adalah ruh dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah tanpa ruh maka tidak berkualitas ibadah itu. Bahkan dalam tafsir Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu dengan tegas bilang, ibadah yang di dalamnya tidak ada zikir maka ibadahnya sia-sia. Itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Ini ayat yang menunjukkan tentang perintah zikir lisan. Ini ayatnya ini. Ikhwan harus tahu nih,
Zikir lisan, zikir jahar, mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Nih ayat ini surat apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ini dalil tentang zikir lisan. Jadi tahu ya kalau ditanya mana zikir jahar, bila itu mana dalilnya? Ini dalilnya surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah. Ayudkuruhu bil lisan. Di dalam tafsir Samarqandi dijelasin begitu. Tafsir Samarqandi itu nama lainnya tafsir Bahrul Ulum. Dzikron kasiro, dengan zikir yang banyak. Arti zikir yang banyak itu adalah berzikir dalam setiap kondisi. Apakah kondisi taat, apakah kondisi maksiat, apakah kondisi mendapatkan nikmat, apakah kondisi mendapatkan kesusahan, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Yang bulan lalu sudah saya jelasin, ketika dalam keadaan taat kita zikir kepada Allah, ketika kita terjerumus ke dalam maksiat segera ingat kepada Allah dengan istighfar, taubat. Jangan kasihkan dengan maksiat, tanggung Ustaz nih, maksiatnya lagi enak-enaknya nih. Jangan langsung istighfar. Ketika kita dapat nikmat, berzikir kepada Allah dengan bersyukur. Ketika dapat kesusahan, berzikir kepada Allah dengan cara bersabar. Itu dzikrul katsir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Nah, kalau orang banyak zikirnya, lisannya zikir, kolbunya terus menerus zikir. Kalau lisan kan zikir terbatas. Paling habis sholat kita pengamal TKN zikir jahar la ilaha illallah 165, itu minimal. Lebih banyak lebih bagus. Sibuk 3 kali, tapi malamnya dipoto. Itu fleksibelnya TKN Suryalaya. Toriko-toriko lain mohon maaf, pikirnya itu kan wajib ya, banyak banget. Tapi karena Abah Anom itu mursyid kamil mukamil, beliau disebut sebagai mujaddid di dalam tasawuf. Maka ketika kita ini sibuk kerja, sibuk segala macam, pikir cukup 3 kali la ilaha illallahnya, tapi di tengah malam dipoto. Jangan keenakan, mentang-mentang ada rukhsah, ada keringanan 3 kali, malamnya juga 12 3 kali, 3 kali, malamnya dipoto, dibanyaki. Nah, zikir jahar itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Ketika kita masuk toilet, nggak boleh kita lisannya berzikir jahar. Masuk ke toilet, la ilaha illallah, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi ada zikir yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, yakni zikir yang ada di dalam Quran, yang disebut dengan zikir hobi. Jadi kalau kita selalu zikir hobi, Allah. Di bagian baru ya. Kalau bagi yang lama sudah talqin, kita nggak boleh ikutin itu, cukup dengan isyarat. Allah dalam kolbu kita, itu zikir hobi. Nah, ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun kita, dimanapun kita berada, kolbu kita harus senantiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mau tidur zikir sampai tertidur. Jadi kalau kita tidurnya sambil zikir, kolbunya zikir Allah sampai tertidur, itu tidur kita bernilai ibadah. Kalau kita lagi tidur Israfil silaturahim sama kita meninggal dalam kondisi husnul Amin ya Allah. nikmat. Kan Israfil datang nggak kenal waktu. Kita nggak bisa nawar, tapi loh saya lagi tidur, saya bangun nggak bisa. Apalagi tidur itu temennya mati. Makanya kalau orang banyak tidur berarti dia lebih senang dekat dengan mati. Tidur itu temennya mati. Makanya kita dilatih jangan banyak tidur.
sering melek, makanya jam 2 dilatih oleh guru kita, bangun. Ngapain jam 2 bangun? Mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunnah, syukrul wudu, sholat sunnah, tahiyatul masjid kalau emang kita dalam masjid, sholat sunnah, taubat, tahajud, tasbih, witirnya 11 rakaat. Kita witir paling banter berapa? 3 nggak nambah-nambah. 3 nggak nambah-nambah ya. Ya Allah. Witirnya 11 rakaat, selesai witir zikir sampai subuh. Kita dilatih untuk melek. Begitu subuh kita sholat, zikir sambil nunggu datangnya Isra, waktu suruh datang kita sholat sunnah Isra. Apa nggak nikmat? Jadi zikir qalbu, zikir yang banyak. Nah, kalau manusia banyak berzikir kepada Allah, Allah akan berikan 3 jaminan kepada kita. Di ayat selanjutnya nggak ditulis dalam kitab ini, surah Al-Asr ayat 42. Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Surat Al-Asr ayat 43. Jaminan pertama, orang yang banyak berzikir kepada Allah akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Alhamdulillah. Allah sholawat sama kita, malaikat sholawat sama kita. Apa artinya? Sholawatnya Allah kepada hambanya itu artinya Allah akan memberikan karunia berupa rahmat kepada hamba-hambanya yang banyak berzikir kepada Allah. Allah turunin rahmat, turunin karunia. Rahmat bukan hanya urusan dunia, tapi ketenangan batin, ketentraman batin, kelancaran hidup. Itu rahmat dari Allah. Sedangkan sholawat dari malaikat adalah permohonan ampun, permohonan ampunan dari malaikat untuk hamba-hamba Allah yang banyak berzikir. Bayangin malaikat mohon ampun sama Allah, ya Allah, ampuni jamaah majelis zikir Nurul Iman. Amin ya Allah. Amin. Malaikat mohon ampun sama, kalau yang mohon ampun malaikat kira-kira diterima apa tidak diterima? Pasti diterima malaikat dan kita. Kenapa malaikat memohon ampun? Allah itu ketika ada orang banyak pikir, Allah bilang sama malaikat, ya malaikat tuh lihat tuh hamba-hamba saya tuh lebih banyak nyebut nama saya, lebih banyak berpikir, malaikat iri. Ikhwan tadinya Suralaya, Capat Ciledug, Reo, Majelis Nurul Iman membuat para malaikat di aras iri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ampuni dosa seluruh hamba-Mu yang banyak berpikir kepada. Dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Sholawat dari Allah berupa rahmat, sholawat dari malaikat berupa ampunan. Yang ketiga, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Jaminan yang akan Allah berikan kepada orang yang banyak berzikir adalah Allah akan keluarkan orang itu dari kegelapan kepada cahaya Allah. Kegelapan itu bisa berupa kemaksiatan kepada ketaatan. Tadinya hobinya maksiat berubah menjadi taat. Tadinya hidupnya banyak masalah berubah menjadi penuh kenikmatan. Tuliyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah dijamin dia akan tenang ketika menghadapi kehidupan. Jadi orang tenang itu bukan berarti nggak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kalau nggak pengen punya masalah maka jangan nggak hidup aja masih punya masalah di alam barzah. Jangan dikira Ustaz, saya nggak punya masalah, masuk kuburan. Begitu masuk kuburan punya masalah. Mumpar nakir datang, ayo mau apa? Gak ada yang bantuin. Kalau di sini masih ada yang bantuin. Punya masalah, bisa datang ke Bu Denny. Bu Denny bisa punya masalah. Solusinya gimana? Banyak dipikir, banyak yang pikir. Solusinya begitu.
Allah akan keluarkan dari berbagai problem kehidupan kepada sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan yang ketiga, Allah akan stempel kita menjadi orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah akan cap kita menjadi orang mukmin. Ini kan luar biasa, distempel oleh Allah jadi orang beriman. Kan luar biasa. Kalau Allah yang tempel kita orang beriman, berarti munafik minggir, apalagi kufur. Kalau sudah distempel jadi orang beriman, maka pasti surganya Allah itu akan kita raih. Bukan mudah-mudahan lagi. Allah yang punya surga. Sekarang kita sudah dicap oleh Allah menjadi hamba Allah yang mukmin, maka mau masuk ke surga manapun Allah persilahkan. Paham? Maka kita ini nggak ngejar surga, malah kalau orang ahli zikir nggak ngejar surga, tapi yang dikejar adalah pemilik surga. Sebab di akhirat itu ada dua alam. Di dalam kitab Syikhul Asrar ada yang disebut alam darajat, ada yang disebut alam qurbah. Alam darajat itu alam yang masih bertingkat. Di situ ada jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul na'im. Itu di alam darajat. Yang di situ surga ada bidadari, makanan enak, boleh serba enak lah. Kenikmatan-kenikmatan surgawi itu di alam darajat. Tapi ada surga yang di dalamnya tidak ada kenikmatan, yakni surga yang ada di alam qurbah. Di alam qurbah itu orang yang bisa masuk ke dalam alam qurbah, maka dia tidak ada kelezatan surgawi yang ada selamanya bersama dengan Allah. Orang yang ada di surga firdaus, di surga jannatul na'im, jannatul ma'wa, itu enggak setiap saat bersama dengan Allah. Enggak setiap saat bersama dengan Allah. Jadi nanti kalau ada pengumuman dari malaikat, wahai penghuni surga, Allah akan bertajalli, Allah akan hadir. Mereka itu lagi menikmati kenikmatan surga, semua ditinggal karena ingin berjumpa dengan Allah. Tapi surga yang di alam qurbah setiap saat bersama dengan Allah. Nah ini yang harus kita kejar. Makanya orang-orang yang belajar pikir orientasinya bukan surga, orientasinya adalah ilahi antar maksudi wanidoka madlubi. Engkau yang aku tuju ya Allah, keriduanmu lah yang aku cari ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun akan Allah berikan kepada kita. Itu ilahi antar maksudi wanidoka madlubi. Ini level tinggi. Jadi nggak ngejar lagi makhluknya Allah. Surga kan makhluk, masa kita ngarepin makhluk? Gimana Ustaz kalau ada orang yang ibadahnya ngejar surga? Ya nggak apa-apa, orang levelnya masih di situ. Jangan kita salahin. Salah kamu ibadahnya di surga, levelnya dia di situ ya udah. Tapi kan kita harus meningkat level kita. Makanya kan kata Imam Al-Ghazali maupun Ibnu Ajibah, orang itu ada level orang awam, ada level orang khawas, ada level orang khawasil, khawas. Tinggal kita ada di posisi mana. Kalau kita posisinya di awam, maka yang kita kejar adalah surga. Kalau kita meningkat posisinya di level khawas, maka bukan itu lagi. Mudah-mudahan kita meningkat. Amin. Selanjutnya, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ini ayat dalil tentang zikir khafi. Nih, tadi zikir jahar, sekarang dalil tentang zikir khafi. Jangan menggunakan ayat ini untuk membantah zikir jahar, menyambung. Sebab di masyarakat, saya di majelis, saya kan banyak kajian di majelis taklim umum, bukan majelis taklim thoriqah, bukan. Itu banyak yang nanya, ustaz itu, Ustaz nggak ada itu dari zikir jahar, ini ayatnya. Wadkur
Udkur Rabbaka, sebutlah Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendah diri, wahifatan, dan rasa takut, wadunal jahri minal qauli, tanpa mengeraskan suara. Nah, wadunal jahri minal qauli ini sering digarisbawahi dengan tinta merah. Ini Ustadz, ini ayatnya. Kenapa zikirnya la ilaha illallah? Ini ayatnya melarang wadunal jahri minal qaul, jangan mengeraskan suara. Salah penempatan. Makanya saya bilang, Ustaz, ini ayat bicara tentang zikir khofi, bukan zikir jahar. Maka perhatikan kalimat awalnya, wadkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Berarti zikir khofi. Kalau zikir khofi maka wadunal jahri minal qaul, jangan mengeraskan suara. Kalau dikerasin bukan lagi zikir khofi. Jadi dalil tentang zikir khofi. Bil hudumi wal asor, di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang goflah, yang lalai. Ini ayat diakhiri dengan larangan. Jangan termasuk orang yang ghaflah, yang lalai kepada Allah. Dalam kaidah usul al-aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari suatu larangan menunjukkan kepada haram. Berarti ghaflah, lalai kepada Allah, boleh apa haram? Boleh apa haram? Haram, tidak boleh. Nah sekarang kita 24 jam banyakkan ingat sama Allah apa banyakkan ghaflahnya? Jujur, kalau saya banyakkan ghaflahnya, saya banyakkan ghaflahnya. Bapak Ibu banyakkan ingatnya, alhamdulillah. Wala takum minal ghafilin, jangan termasuk orang yang ghaflah, lalai kepada Allah. Kenapa? Karena ghaflah itu sumber biangnya penyakit-penyakit kolbu, itu ghaflah. Kenapa orang takabur? Karena dia ghaflah. Kenapa orang itu hasad? Karena dia ghaflah. Kenapa orang itu akhlaknya rendah? Karena dia ghaflah. Kenapa orang itu nggak menghormati orang lain? Karena dia ghaflah. Kenapa orang itu sepak terjangnya selalu pada kemaksiatan? Karena dia ghaflah kepada Allah. Maka orang kalau sudah ghaflah, 3 alat vital yang Allah kasih kepadanya nggak bakalan bisa berfungsi. Apa 3 alat vital? Akal, mata, telinga. Itu 3 alat vital. Dengan akal kita bisa berpikir, bisa memahami sesuatu. Dengan telinga kita bisa mendengar, sehingga sumber informasi masuk. Dengan mata kita bisa melihat, sehingga bisa membedakan, oh ini milik saya, oh ini bukan, oh ini istri saya, oh ini istri orang lain. Karena kok kalau makan bisa bedain istrinya sendiri dari istri orang lain. Goflah. Goflah. Banyak kan, mohon maaf bapak, banyak bapak-bapak gak bisa bedain istrinya dengan istri orang lain. Goflah. Bapaknya lagi goflah. Itu di tempat saya kerja, itu kasus orang kantoran, itu pasti urusan kalau mau bil gitu. Kenapa terjadi bil dan bil? Karena dia tidak bisa membedakan miliknya dan milik orang lain. Miliknya sendiri dilupain, milik orang lain dianggap milik sendiri. Maka kata Allah dalam Al-Quran, penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia yang ghaflah. Tuh, coba buka surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzarokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu
kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Yang perempuan. Ini perempuan. Yang perempuan. Jin dan manusia. Manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tapi tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka melihat, tapi sesungguhnya tidak melihat. Kayak lagunya siapa? Lagunya siapa? Melihat, tapi enggak lihat. Lagunya Bimbo. Bimbo kami dari ayat ini, Bu, jangan salah. Bimbo itu terinspirasi dari ayat ini. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka mendengar tapi tidak mendengar. Sehingga ada nasihat kebaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar tapi enggak mendengar, kata Bimbo. Nah, kalau ketiga alat vital ini udah gak berfungsi, akal hatinya gak berfungsi, mata telinganya gak berfungsi, ulaika kal an'am. Allah yang bilang tegas, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Ayam ada gak yang bunuh anaknya? Ada. Manusia ada gak? Ada. Banyak. Bahkan kemarin kasus mahasiswa UI dibunuh sama temannya sendiri. Bayangin coba, tega, teman dibunuh oleh teman. Ini akibat apa? Akibat hoplah, lalai kepada Allah, sehingga tidak mampu memanfaatkan ketiga alat vital yang Allah berikan kepadanya. Akal hatinya nggak berfungsi, mata telinganya nggak berfungsi. Akhirnya ulaika kal an'am. Maka kata Allah di sini, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai kepada Allah. Supaya enggak lalai bagaimana? Zikir kepada Allah. Banyakin zikir kepada Allah. Bagaimana Ustaz, saya zikir sudah, tapi kok ghaflah terus? Sudah talqin belum? Maka pintunya harus melalui talqin, zikir. Kalau belum talqin, ya itu lampu kayak sinyal HP kita, kadang kuat kadang lemah. Ustaz, saya udah talqin, tapi kok hopla-hopla juga gimana? Kalau sudah talqin masih hopla juga, diamalin enggak zikirnya? Nah, pertanyaannya itu. Makanya kan ada syarat di dalam pasal 1 ini. Zikir akan bisa mengatasi hopla dalam kolom kita kalau dilakukan secara dawam, secara terus-menerus. Yang kedua dilakukan secara sidik, secara benar. Dan yang ketiga secara ikhlas. Kalau tiga hal itu kita lakukan, maka zikir kita akan mampu mengusir hopla. Ini Allah yang bilang, wala takum minal ghafilin. Masih panjang nih ayatnya, masih mukadimah. Udah jam 9:30. Ustaz ya? 10 menit lagi. 10 menit lagi. 1 jam. Jadi itu 3 ayat tadi sama kebersamaan ditulis sebagai dalil tentang pentingnya zikir. Selanjutnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kayaknya ayat ini berayat kacauan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka menjadi tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Jadi kunci kalau kita ingin tentram hati kita, ingin nyaman hidup kita, ingin sakinah rumah tangga kita, banyakin pikir kepada Allah. Ayat ini mantap. Coba kalau kita ingat kepada selain Allah, yang akan datang bukan ketentraman. Mohon maaf Pak, kalau Bapak ingat sama ibunya yang di rumah, yang sudah gak kaya 10 tahun yang lalu, mamanya. Mohon maaf ya Bu ya.
suami saya nggak kayak dulu kan. Kalau kita ingatnya kepada hal-hal seperti itu, dijamin bukan ketentraman yang akan kita raih. Oh, tapi yang benar-benar akan membawa ketenangan hidup, ketentraman hidup adalah ketika kita banyak berpikir kepada Allah. Ini ayatnya tegas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Gak ada yang lain. Ingat dunia makin pusing. Ingat politik makin seberapa pusing. Makin pusing 2024, ngapain ini 2024? Udah ada yang ngatur. Ingat panis. Ya kan? Ingat anak mau kuliah, mau sekolah, duitnya nggak ada, pusing. Jalanin aja, udah nanti Allah juga kasih. Allah atur. Kalau kita banyak pikir kepada Allah. Sebab kalau orang banyak pikir lupa, itu Allah akan selalu ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian. Kalau orang sudah diingat oleh Allah, kira-kira hidupnya susah apa gampang? Gampang. Coba kita kenal sama Presiden Jokowi. Presiden Jokowi selalu ingat sama kita. Hidupnya gampang apa susah? Gampang. Anaknya selesai kuliah, anggur, kenal sama Presiden Jokowi, datang. Karena dia kenal dekat, nggak melalui asistennya. Coba kalau kita nggak kenal, prosesnya akan lama. Langsung untuk Pak Jokowi, anak saya nganggur nih. Siapa namanya ini? Kasih tengok. Itu baru dekat sama orang. Apalagi kita dekat sama Allah yang menciptakan presiden kita, yang menciptakan seluruh makhluknya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Allah akan kabul. Cuma persoalannya kita yakin apa enggak, kan itu aja. Allah yang kita yakin, kalau kita sudah yakin pasti Allah akan berikan kepada kita. Jadi tergantung Allah itu bagaimana prasangka kita kepada Allah. Kalau prasangka kita setengah-setengah, ya Allah juga setengah-setengah. Kalau prasangka kita kepada Allah full, bahwa Allah yang menjadi rezeki hambanya, maka Allah akan berikan kepada kita. Kuncinya adalah zikir. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, wa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini dua hal ini yang sering membuat kita lupa kepada Allah. Sibuk dengan urusan dunia sering membuat kita lupa kepada Allah. Sibuk ngurusin anak sering membuat lupa kita kepada Allah. Maka kata Allah, jangan harta-hartamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kalau kita pengen gak rugi dalam hidup, sesibuk apapun kita dengan aktivitas dunia, maka ketika datang panggilan Allah, hentikan sementara aktivitas kehidupan kita. Kita lagi sibuk kerja nih, datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Lagi rapat, berhenti. Segera ambil air wudhu. Ini penyakit di kantor, ketika lagi rapat ada azan, rapat kita hentikan sejenak, dengerin azan. Begitu azannya selesai, lanjut rapat, bukannya ambil air wudhu sholat, rapatnya dilanjut. Padahal ayat ini benar-benar memerintahkan kepada kita supaya kita jangan dibuat lalai oleh urusan dunia. Sholat berapa menit sih? Sholat memang sampai 1 jam? Enggak. Jadi bagi orang yang kerja di kantor, yang jadi pimpinan, mohon maaf kalau lagi rapat dengan adzan, hentikan sejenak, istirahatkan sebentar. Adzan, sholat jamaah, habis itu lanjut rapat. Dikirnya cukup 3 kali, nanti dikodok. Itu baru muslim yang begini. Tenang hidupnya. Jadi kita kadang-kadang pinter, suka ngakalin Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah.
masih mending saya makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Begitu datang azan zuhur, ada masjid, ada warung. Makan dulu. Mampirnya ke warung dulu. Ditanya, Mas, mau ke warung dulu nggak ke masjid? Allah Maha tahu. Masih mending makan ingat sholat daripada sholat ingat Makan. itu kan akal-akalin Allah namanya. Akal-akalan. Jadi la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu, segala urusan dunia membuat kita lalai kepada Allah. Kalau kita berbuat seperti itu, kita termasuk orang yang rugi. Nah, jadi kalau kita banyak zikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan berikan kita ketenteraman hidup. Tapi sebaliknya, istahwadha alaihi syaitan. Kalau setan sudah menguasai diri kita, fa'ansahum dzikrallah, lalu setan membuat kita lupa mengingat Allah, ulaika hizbu syaitan. Mereka itulah golongan setan. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, banyakkan lupanya, maka kita termasuk orang yang masuk golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang rugi. Saya tuntasin aja ya khotimahnya. Jadi minggu depan langsung masuk pasal 1. Itu di antara ayat-ayat yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin untuk menjelaskan tentang 3 hal tadi, tentang pentingnya zikir. Selanjutnya, wa fi hadhihi ayatun katsiratun. Tentang hal ini banyak ayat-ayat wa ahaditsul la tusab, dan hadis-hadis yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya apa? Berbicara tentang zikir itu ayat dan hadisnya banyak. Jadi guru kita yang menulis beberapa ayat. Silakan cari sendiri dalam Al-Qur'an maupun hadis, itu banyak ribuan hadis ayat tentang zikir. Walaysa li fi hadzal majmu' illal kitabatu wal jam'u. Dalam menyusun kitab ini saya tidak melakukan apapun illal kitabatu, kecuali sekedar menyalin wal jam'u dan menghimpun. Ini hebatnya guru kita. Apa yang dapat kita ambil dari kalimat ini? Akhlaknya luar biasa. Abah Anom orang begitu alim, wali mursyid yang kamil mukamil, begitu nulis kitab dia bilang saya nggak ngelakuin apa-apa ketika nulis kitab, saya cuma ngambil dari karya orang lain. Hebat kan tawadu. Beda dengan kita baru bisa nulis skripsi, nulis jurnal ilmiah. Wah, itu tulisan saya tuh hebat itu. Jurnal ilmiah itu tulisan saya tuh hebat. Padahal ngambil dari sono. Kan sekarang tulisan dikatakan ilmiah kalau banyak kutipnya. Semakin banyak kutipannya, maka semakin ilmiah itu tulisan. Bahasa kitanya cuma berapa baris doang. Coba lihat skripsi, lihat tesis, lihat disertasi. Itu kutipannya dalam 1 lembar, kutipannya bisa lebih dari separuh. Dan itu semakin banyak kutipan, semakin hebat. Terus kita ngomong, wah tulisan saya hebat. Tapi Abah Anom enggak. Beliau bilang walaysa li fi hadzal majmu' illal kitab wal jam'u. Saya ini cuman mindahin, cuman menghimpun, cuman menulis. Minal kutubil muta'addidah, dari berbagai kitab. Wa khosotika, khususnya dari kitab Sirrul Asrar. Ini kita rujukan dari kitab Sudur. Pertama Sirrul Asrar. Kedua Al-Ghunyah Bitoriqil An. Ini kita rujukannya nih. Yang ketiga Jami'ul Usul Al-Auliya. Yang keempat Khuzinatul Asrar. Yang kelima Qolaidul Jawahir. Yang keenam Fathul Arifin. Yang ketujuh Tanwirul Qulub. Yang kedelapan Fuyudatur Rabbani. Yang kesembilan Minahus Saniyah wa ghairika. Jadi ini kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Abah Anom dalam menulis kitab yang tipis ini. Kan kita kadang-kadang engkau suntuk cemen tipis, bilangnya cemen, coba dibaca. Kalau nggak pusing,
Walaupun tipis, ini kunci. Mana ada kunci gede? Mobil segede apapun, kuncinya kecil atau gede? Kecil. Nang yang namanya miftahus sudur, berarti kan kunci pembuka dada. Yang namanya kunci gede apa kecil? Kecil. Ini tipis tapi kunci. Kita belajar tasawuf tanpa belajar kita miftahus sudur berat, susah. Silakan ngaji kitab tasawuf yang lain, yang besar-besar kitabnya, tanpa memahami kitab ini, kunci ini, cuman hanya di otak kita, di teori kita. Makanya ketika saya diminta oleh salah satu masjid, bukan toriko, ada masjid bukan toriko, bahkan Persis kan anti dikir, anti tasawuf. Dia selalu hadis sohih gitu kan, saklek orangnya. Tiba-tiba begitu saya turun dari mimbar khotbah, minta dibuka kajian tasawuf di masjid itu. Saya tanya, kajian tasawuf mau kitab apa? Kitabnya terserah Ustaz. Karena terserah saya, sampai kitab miftahus sudur. Saya bilang ini kitab tipis tapi isinya luar biasa. Kalau kita paham miftahus sudur, kita bisa paham Minahus Saniyah, kita bisa paham Al-Ghuniyah, kita bisa paham Sirrul Asr dan yang lain-lainnya. Jadi jangan remehkan kitab yang tipis ini isinya luar biasa. Diambil dari itu. Nah, selain ambil dari kitab-kitab tadi, Abang Anom juga mengambil wahri dan selainnya min kalamil ulama ar-rasyidin, diambil dari perkataan ulama-ulama yang rasyid, ulama-ulama yang kuat ilmu dan pengamalannya, kuat ilmu dan imannya, wasulaha ila arifin, dan diambil juga dari orang-orang soleh yang sudah mencapai makrifat kepada Allah. Jadi di samping dari kitab-kitab tadi, kitab ini diambil dari perkataan ulama-ulama yang rasyid dari sisi ilmu, iman dan amal, juga dari orang-orang soleh yang sudah mencapai makom makrifat kepada Allah. Ini artinya apa? Artinya Abang Anom orang yang sangat peduli dengan ilmu, orang yang cinta dengan ilmu, seorang ulama besar, seorang sufi yang kamil mukamil, masih mau baca kitabnya orang lain, masih mau dengerin perkataannya orang lain. Begitu tawaduknya Abang Anom, begitu cintanya Abang Anom kepada ilmu. Maka kalau kita ikhwannya punya Abang Anom kok nggak cinta ilmu, berarti nggak mencontoh akhlak dari gurunya. Kan saya udah pikir Ustaz, ilmu yang lain gak perlu, nanti Allah kasih ilmu laduni. Kan dengan dikir Allah akan kasih ilmu laduni. Ini orang yang terjebak dengan bisikan setan. Guru kita saja cinta sama ilmu. Ingin tahu cara Abang Anom ngajarin ustaz-ustaz di pesantrennya untuk cinta baca kitab? Abang Anom itu dulu waktu saya di sana, kalau ngajarin kiai pesantren untuk hobi baca, anterin abah yuk ke toko buku. Abah itu gak bilang, kiai baca kita belum, enggak. Kiai anterin abah yuk ke toko buku. Bayangin, itu bahasa itu penuh dengan makna. Pernah kepala aliyah saya dulu, Pak Kiai Ahdi, sekarang masih hidup orangnya. Beliau alim. Suatu ketika beliau diizinkan oleh Abah untuk ngajar putranya, yakni Pangersaan Haji Babar. Setiap habis subuh dan habis isya. Kalau habis isya, Pak Kiai Adi diizinkan oleh Abah untuk milih santrinya untuk nemenin. Nah, saya alhamdulillah salah satu yang ditunjuk untuk nemenin ngaji bersama Pangersaan Haji Babar setiap habis isya. Kalau habis subuh nggak boleh. Nggak boleh ditemenin, khusus berdua. Suatu ketika lagi ngaji kita, idealnya ngaji guru kan membetulkan murid yang salah. Ini muridnya betulin guru yang salah. Ketika gurunya itu lagi mengharokati kita, ada harokat yang keliru, Kang Haji Babar ngomong, Pak Adi, punten itu harokatnya jangan rofa, harusnya nasab. Saya kaget dah, kok murid menerin guru. Selesai ngaji saya tanya Pak Adi, kok
Abah masih nyuruh orang lagi bapak untuk ngaji, padahal kan alim. Dia tahu kalau tadi bapak baca ada yang salah, beliau benar. Apa bilang Pak Haji? Itu cara abah ngedidik saya untuk saya rajin baca kitab. Jadi sebenarnya abah tuh, Adi kamu rajin baca kitab karena kamu udah jadi kiai. Caranya diajarin dong anak saya. Itulah seorang ulama yang hebat, mendudukkan seseorang sesuai dengan makomnya. Jadi guru kita itu cinta ilmu, maka kita sebagai muridnya harus cinta kepada ilmu. Guru kita itu akhlaknya mulia, maka kita sebagai muridnya harus mencontoh supaya bisa berakhlak mulia. Tawaduknya luar biasa. Adamallahu manfaatahu, semoga Allah melanggengkan kemanfaatan ilmunya fi kulli makanin wa zamanin, di setiap tempat dan waktu. Wa nasaruhu, dan menolongnya bisafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil insi wal jan, junjungan manusia dan jin, wa bi karomati sayyidil Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dan menolong dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, mukadimah malam ini kita tuntaskan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke pasal. Yuk belajar zikir.